Mimin mereview alur cerita film Sword Trade 2021, episode ke-2728. Jika banyak dari kalian yang suka dengan review film ini, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Saat pendekar Chow akan menghabisi Su Fengnian, kedua wanita itu membelanya, serta mengatakan bahwa Su Fengnian baik kepadanya. Chow meminta Tuan Putri bersiap-siap karena akan diajak kembali ke negara Chu Barat. Namun Su Fengnian menghalanginya dengan mengatakan bahwa wanita itu miliknya. Dewa Pedang muncul di sana. Kedua pendekar ini pun bersiap-siap akan bertarung, tetapi Jiang Ni melarangnya. Karena pertarungan tidak jadi, maka Su Fengnian memberi saran agar ngobrolnya di ruang tamu. Pelajar muda mendekati Su Fengnian dan meminta sebelum kematiannya agar melepaskan gadis kecil yang bersamanya tadi. Pelajar muda merasa nyawanya terancam karena sudah mendengar masalah besar yang akan terjadi. Su Fengnian mengatakan bahwa dirinya akan menjamin keselamatan pemuda itu jika mau patuh dan pergi menuju Beliang. 你来了，不来。好。 Pendekar Chow menjelaskan kepada Jiang Ni keadaan negara Chu Barat untuk meyakinkan kepadanya agar ikut kembali dan menjadi Tuan Putri di sana. Sejenak terlihat Jiang Ni ragu akan pilihannya, hingga akhirnya dia pun meminta pendapat Yu Wei yang berada di sampingnya. 我和你走。 江宁， 惯了当一个侍女。 我会离开，但不是现在。 殿下， Pendekar Chow memperlihatkan sebuah belati yang ternyata itu adalah jimat dewa milik Jiang Ni. Ternyata kedatangannya ke sana sudah diatur Su Xiu sebelumnya. Untuk menghindari rumor Beliang bekerja sama dengan Chow dari Chu Barat, mereka sepakat membuat keributan dengan adu bela diri di kuil Baguo. Pendekar Lu tersadar dari pingsannya, kemudian dia pun keluar menemui Su Fengnian. Dia pun menyaksikan puing-puing berserakan pasca pertarungan dua pendekar hebat itu. Su Fengnian penasaran akan kedatangan Chow ke kuil Baguo dengan mudahnya. Dia pun mengarah dugaannya bahwa kakaknya lah yang telah merencanakannya. 听姐的话，安心走。好，然后。 Akhirnya, Su Fengnian pun berpisah dengan kakaknya di kuil Baguo untuk menuju Gunung Longhu. Di tengah perjalanan, rombongan Su beristirahat sejenak. Kemudian dia pergi ke atas bukit untuk melihat-lihat. Dewa Pedang menyusulnya. Di sini, Dewa Pedang menjelaskan makna asli jurus yang dia ciptakan. 真正的两袖青蛇是崭新之剑，才是两袖青蛇。去走自己选的路。 Di lain sisi, bawahan Ning Eme menemukan sebuah buku yang ternyata itu adalah buku riwayat Ratu Biliang yang berisi mengenai penyerangannya di ibu kota. Kakek Wei membawa buku itu kepada Su Fengnian. Su Fengnian terlihat serius mengamati isi dari buku tersebut. Setelah lama mengamati buku tersebut, dia pun mengalami ilusi seperti berada di tempat lain. Kakek Wei yang berada di sampingnya menanyakan keadaannya. Dia pun mengaku sedikit agak pusing setelah lihat gambar yang ada di dalam buku tersebut. Kakek Wei menjelaskan meski dalam buku tersebut disebutkan beberapa tokoh yang ada pada waktu itu, namun belum tentu juga ikut terlibat dalam penyerangan. Setelah sekian lama Su Fengnian memandangi isi buku tersebut, terlihat pikirannya mulai kacau. Hingga akhirnya dia pun menyaksikan kabut naga muncul di hadapannya. Di dalam ilusi, dia melihat ibunya sedang berada di depannya untuk menahan serangan dari naga itu. Hingga akhirnya bayangan yang ada di depannya itu lenyap oleh serangan naga itu. Beruntungnya Su Fengnian teringat akan nasihat Dewa Pedang kepadanya. Dia pun mengeluarkan pedangnya dan menebaskan ke hadapan naga tersebut. Hingga akhirnya Su Fengnian tersadar bahwa yang terjadi pada dirinya itu hanyalah sebuah ilusi. Nona Hehe tiba-tiba muncul di depannya dan menemui Su Fengnian duduk di sampingnya, sambil bertanya heran kepada Su Fengnian dengan wajah penasarannya. Gadis itu pun mengatakan demi pemandangan yang indah ini dirinya tidak akan membunuhnya. Kemudian dia pergi dari sana. 不管是谁送的，
Di dalam perjalanan menuju Gunung Longhu, tiba-tiba muncul kabut angin dan secara tidak terduga, Jiang Ni yang tadinya ikut bersama pendekar Zhao masuk ke dalam kereta. Jiang Ni? Di sisi lain, Su Xiu menerima dekret dari kaisar bahwa penerus Raja Biliang telah ditetapkan Su Fengnian sebagai rajanya. Sementara itu, Menteri Zhang memerintahkan pendeta Longhu yang bernama Zhao Danping untuk membunuh Su Fengnian setelah dia kembali ke Gunung Longhu. Oke, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan.